Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga saya dan para sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah hadis Nabi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salam annahu qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, alamatu syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda kecelakaan dari beberapa perkara. Yang pertama yaitu adalah nisyanud dunubi al-madiyati. Kita melupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Melupakan dosa-dosa di masa lalu. Tanpa adanya penyesalan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Indallahi ta'ala mahfuzatun, bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu itu semua tercatat atau terjaga di sisi Allah, baik itu waktunya, kemudian tempatnya, itu semua tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melupakan dosa-dosa kita, tidak ada penyesalan dosa-dosa kita, bagaimana keadaan kita kelak di akhirat? Bagaimana keadaan kita kelak di alam kubur atas dosa-dosa kita? Maka dari itu, mumpung kita masih hidup di dunia, kita ingat-ingat dosa kita. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, sahabat? Taubat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, memohon ampun dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, itu hanya bisa kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini. Nggak bisa kita lakukan kalau kita nanti sudah di alam kubur. Nggak bisa kita lakukan kalau Allah udah cabut nyawa kita. Maka kesempatan yang Allah berikan ini, sehat yang Allah kasih ini, kita manfaatkan untuk kita selalu mengingat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanati al-madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Kecelakaan yang kedua yaitu adalah kita sering menyebut-nyebut kebaikan atau amal-amal sholih yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Padahal kita nggak tahu amal baik yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang sudah lakukan itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak elok bagi kita untuk menyebut-nyebut kebaikan atau amal-amal soleh yang telah kita lakukan di dalam hati kita, sehingga timbullah rasa sombong di dalam hati kita. Naudzubillah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Kita melihat orang yang lebih tinggi dalam perkara dunia. Patokan kita, pandangan kita hidup di dunia ini akan perkara-perkara dunia kepada orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, kepada orang yang hartanya lebih banyak dari kita, kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika itu kita lakukan, maka berarti kita tidak ridho, tidak ikhlas dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Bagian
yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah ridho bima qasamallah. Kita ridho, kita ikhlas dengan bagian yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini bukan berarti kita tidak boleh melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya dari kita, yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Karena itu pun menjadi penting untuk memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi, agar kita lebih giat lagi untuk mengejar cita-cita kita, untuk mengejar harapan-harapan kita, untuk meraih semua keinginan-keinginan kita. Tapi terlepas dari itu semua, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita miliki saat ini itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah wa nadharahu ila man dunahu fiddin. Melihat kepada seseorang yang lebih rendah dalam perihal agama. Maksudnya adalah ketika kita ingin mencapai kebahagiaan di akhirat, ketika kita belum mampu maksimal untuk beramal solih, untuk lebih giat ibadah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah melihat orang-orang di sekeliling kita yang lebih giat ibadahnya, yang lebih giat beramal solih, yang lebih giat beramal baik. Bukan malah kita melihat kepada orang-orang yang kita anggap belum mampu atau belum maksimal ibadahnya, yang kita anggap mereka belum bisa totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 tanda kecelakaan di dalam perkara-perkara yang kita lakukan sebagai manusia. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhi kita dari perkara-perkara yang telah tadi kita bahas, dan juga kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kekuatan untuk mampu menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.